Pimpinan yang saya hormati, anggota Dewan yang saya muliakan, Pak Wamen dan jajaran, serta para guru besar dan tim ahli yang mendampingi pemerintah yang sangat saya hormati. Terhadap 23 poin yang disampaikan sebagai tindak lanjut rapat dengar pendapat kita tanggal 9 November yang lalu, fraksi Partai Demokrat memberikan catatan sebagai berikut untuk hal-hal yang nanti disetujui dan ada yang minta penjelasan lebih lanjut. Nomor 1, tentang pasal 2, fraksi Partai Demokrat bisa menerima. Butir 2 yang berkenaan dengan hukum adat, ini kita bicara agak panjang beberapa hari lalu, baik mengenai deliknya maupun jenis-jenis sanksinya yang kemarin kita diskusikan, lalu pemerintah menambahkan atau mengubah kalimat di penjelasannya dengan menunjuk atau memberikan lagi landasan acunya turun ke bawah, yaitu ke peraturan daerah. Ini perlu kita diskusikan lebih lanjut dan mohon penjelasan pemerintah dan para ahli agar betul-betul menjadi kuat gagasan besar tentang living law ini, tapi juga nggak melebar kepada hal-hal yang tadi oleh kawan-kawan semua memberikan catatan. Tetapi semangat yang kami baca adalah semangat kita untuk menghormati sanksi adat itu, sehingga peraturan daerah yang dimaksudkan haruslah pula diberi panduan seperti tadi disampaikan oleh rekan sebelumnya. Panduan ini penting untuk memastikan keberlangsungan kearifan lokal dan sanksi adat kita. Karena itu kami mohon penjelasannya nanti pimpinan, seperti apa gagasan ini dengan menambahkan satu kalimat penjelasan, yaitu untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, peraturan daerah mengatur mengenai tindak pidana adat tersebut. Kita mohon penjelasan. Poin ketiga, kami dapat menerimanya dan memahaminya dan lebih mudah dipahami dan lebih terbatas karena memang berbeda yang disebut dengan hukum internasional dengan perjanjian internasional yang berlaku. Butir 4 tentang korporasi, fraksi Partai Demokrat juga dapat menerimanya. Butir 5, kami mengapresiasi ini terutama pada ayat 4. Ini yang berkali-kali kita diskusikan dalam dan sekarang sudah dimasukkan, yaitu dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dipenuhi, ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Saya kira kita ingin mengajak masyarakat kita dewasa untuk menjaga masyarakat itu sendiri. Fraksi Partai Demokrat menghormati dan menghargai gagasan ini dan karena itu setuju. Butir 6, pasal 100. Ini dari kemarin juga kita panjang berdebat tentang ini dan hari ini kelihatannya pemerintah masih bersikuku tetap dengan pandangannya. Meskipun menambahkan penjelasan mengutip atau mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Sama dengan pandangan fraksi Partai Demokrat sebelumnya, kami berpendapat bahwa ini adalah terobosan paling baru yang kita anggap bisa diterima semua pihak ketika ada dua kutub yang saling berjauhan. Satu tidak setuju pidana mati, satu setuju pidana mati. Dan menjadi isu internasional dan terus diperbincangkan. Oleh karena itu, dalam perkembangan kesepakatan politik yang disepakati teman-teman di Komisi 3 dan pemerintah selama ini, kita memilih untuk menjatuhkan atau hukuman pidana mati dengan masa percobaan tadi. Artinya tidak ada lagi antara kutub kanan dan kutub kiri. Oleh karena itu, tidak usah ragu pemerintah, fraksi Partai Demokrat meminta kata dapat dihapuskan. Kami tegas dengan itu, kata dapat
dihapuskan, sehingga tidak ada lagi tafsir, cukup dengan langsung kalimat tanpa dapat. Butir 7, kami bisa memahami dan menghargai karena huruf H ini memang penting dan sejalan dengan pandangan kami di fraksi Partai Demokrat, karena memang ada sistem hukum kita, amnesti dan atau abolisi. Jadi ini melengkapi dari apa yang sudah dirumuskan di pasal 132. Butir 8, pasal 160, pimpinan, kami sepakat ini. Karena isu tentang makar ini panjang sekali sejarah dan ceritanya, akan sangat bergantung kepada siapa yang berkuasa, dan sehingga sering sekali menjadi subjektif. Nah, merumuskan kata makar dari suatu perbuatan menjadi kata serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut lebih mudah dipahami, lebih pas diukur, dan masuk pada kategori kata kerja yang telah dirumuskan. Jadi kami fraksi Partai Demokrat menyetujuinya. Sekarang butir 9, pimpinan, pasal 240 di paragraf 2. Tadi sudah disampaikan oleh beberapa anggota Dewan yang terhormat. Pandangan kami meminta pemerintah untuk lagi-lagi merumuskan ulang. Pertanyaan publik juga terus mengalir deras kepada kami. Apa itu? Agar rumusan yang disebut menghina ini betul-betul kita bikin secara pas dan dapat diterima publik, tapi juga diterima norma hukum yang tidak bisa diterjemahkan lebih dari apa yang kemudian biasanya penguasa yang akan menerjemahkan. Kata-kata menuduh yang tidak benar mungkin lebih tepat ketimbang misalnya kata-kata menghina. Kita sering sekali mendapatkan saya mungkin sebutkan kebiasaan di masyarakat kata-kata ini, Pak Wamen. Lebih kejam lebih kejam fitnah daripada pembunuhan. Sehingga kesan yang kita bangun fitnah ini sedemikian rupa. Padahal pasti lebih kejam pembunuhan daripada fitnah. Karena kalau fitnah masih bisa dibalas, kalau sudah dibunuh mati dia. Saya ingin luruskan di sini bahwa tidak betul penghinaan lebih kejam dari pembunuhan, karena pembunuhan sudah mati korbannya, tidak akan pernah membalas. Sedangkan fitnah masih bisa gitu. Nah, akhirnya fitnah diangkat derajatnya dengan pembunuhan tadi, sehingga akal pikiran kita fitnah yang ada. Saya kira kita ubah ini menjadi tuduhan yang tidak benar. Mungkin itu rumusan yang lebih tepat dari fraksi Partai Demokrat. Para guru besar, para ahli yang hadir di sini mungkin bisa menerima penjelasan kami ini dengan argumentasi itu, sekaligus kita akhiri di masyarakat yang menyatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan itu. Kemudian tentang nomor 10, rekayasa kasus, terima kasih, kami menghargai dan terima kasih betul pemerintah sudah bisa memasukkan ini, karena memang ini juga adalah suara masyarakat. Kemudian nomor 11, kami bisa pahami, ya. Kemudian dan setuju, 12 juga. Nah, sekarang 12 bagian penjelasan pasal 280 huruf D. Ini saya ingin mengikuti alur pikirannya Bung Johan Budi, sahabat saya. Ya, yang dimaksud dengan mempublikasikan proses persidangan secara langsung yaitu live streaming, tidak mengurangi kebebasan jurnalis atau wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya setelah sidang pengadilan. Saya kira pasal norma ini atau penjelasan ini nggak ada maknanya, karena kalau sesudah sidang ya boleh memang. Ini namanya kan tidak mengurangi kebebasan jurnalistik sesudah. Pertanyaannya kan sebenarnya bagaimana kalau saat itu? Hari ini teknologi informasi, teknologi penyiaran sedemikian rupa membuat sidang itu terbuka. Yang menarik misalnya terobosan dilakukan oleh Kapolri ketika memeriksa sidang etiknya teman-teman di
Polri kemarin, gambar dimunculkan, suara yang dimatikan. Sebaliknya hari-hari ini hampir semua persidangan terbuka, bahkan live, bahkan mengalahkan sinetron. Pertanyaannya adalah, kalau itu dilarang, oke, bagaimana dengan pemberitaan? Ini saya mohon penjelasan, karena rumusan tidak mengurangi kebebasan jurnalis atau wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya setelah sidang pengadilan, nggak ada maknanya kalau sesudah. Bagaimana kalau saat itu? Atau berapa delaynya? Ataukah delaynya 2 menit, 5 menit, begitu? Kira-kira itu. Saya mohon penjelasan para guru besar atau pemerintah. 13, saya kira kami tidak masalah, kita setuju. Begitu juga 14. Sekarang 15. Tadi kita mengusulkan lagi, ini agak sama dengan penjelasan saya sebelumnya, yang penghinaan tadi, mohon juga nanti penjelasan kaitannya dengan pasal 240 dan 347 ini. Oke. Kemudian 16 oke, 17 juga kami bisa setuju, 18 juga, 19, ini 19 kaitannya dengan 23 nanti. Begini Pak Wamen, mohon ini juga pimpinan kita diskusikan bersama. Nanti kaitannya juga pencabutan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Kalau undang-undang ini kita sahkan, berlaku 3 tahun yang akan datang. Kalau misalnya 2022 kita sahkan, berarti 2025. Sementara undang-undang ITE-nya masih jalan. Gitu kan Pak? Kita beri dia ruang untuk mencabutnya, tapi nanti. Kira-kira begitu. Ada kekosongan nih kalau gitu, semangat kita untuk yang 3 tahun ini. Bagaimana ini Bapak, para Ibu, juga guru besar, kita menangkap. Semangatnya kan kita hentikan segera ini. Sebelum kita ubah undang-undang ITE-nya, kita selesaikan di undang-undang KUHP-nya. Tapi kita kasih dia 3 tahun. Bagaimana kita menjelaskan ini? Sama juga dengan nanti undang-undang narkotika yang segera akan kita ubah, tapi bagaimana dia untuk masa jedah 3 tahun yang kita maksudkan tadi. Itu pertanyaan saya, kaitannya langsung juga dengan nomor 23, pimpinan. Itulah pandangan fraksi Partai Demokrat. Secara umum kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh pemerintah, kecuali yang tadi kami secara tegas minta untuk dicabut atau dijelaskan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih dari